Hari ini kita akan masih tetap belajar di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-31. Kejadian pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-31. Jadi kemarin kita sudah belajar di ayat yang pertama, itu menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan atas sejarah. Kemudian ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima, itu menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah terang itu sendiri. Atau terang yang dimaksudkan di dalam ayat 3, itu bayangan dari Yesus Kristus yang akan datang menjadi terang yang sesungguhnya. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 31, ini menjelaskan tentang penciptaan. Nah, hari pertama Tuhan Allah menciptakan terang dan gelap. Kita bisa melihat ayatnya di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Hari kedua Tuhan Allah menciptakan cakrawala. Kita bisa melihat ayatnya di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kita bisa melihat ayatnya di dalam ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Itu terdapat di dalam ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Hari kelima Tuhan Allah menciptakan binatang atau hewan. Kita bisa melihat ayatnya di dalam ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Dan pada hari yang ke-6 Tuhan Allah menciptakan manusia. Kita bisa melihat ayatnya di dalam ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Di dalam Kejadian pasal 1 ada 3 kalimat yang terus berulang-ulang diucapkan oleh Allah. Atau di dalam Kejadian pasal 1 ada 3 kalimat yang tertulis secara berulang-ulang. Yang pertama, berfirmanlah Allah. Kita bisa melihat ayatnya di dalam ayat 3, ayat 6, 9, 11, ayat 14, ayat 20, ayat 24, ayat 26, dan ayatnya yang ke-29. Jadi kata berfirmanlah Allah tertulis sebanyak 9 kali. Kalimat yang kedua yang terus berulang-ulang tertulis di dalam Kejadian pasal 1, kalimat dan jadilah demikian. Jadi ketika Allah menciptakan cakrawala, Allah berfirman. Kemudian setelah Allah berfirman, Allah mengatakan jadilah demikian. Yang berarti apa yang difirmankan oleh Tuhan jadi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah sendiri. Bukan hanya ketika Allah menciptakan cakrawala dan Allah mengatakan jadilah demikian, tetapi setiap penciptaan Allah, baik tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang, hewan, bahkan manusia, ketika Allah telah menciptakan, di dalam setiap ayat itu tertulis dan jadilah demikian. Dan kalimat yang ketiga yang tertulis secara berulang-ulang di dalam Kejadian pasal 1, yaitu Allah melihat semuanya itu baik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, ketika Tuhan Allah selesai menciptakan cakrawala, Allah mengatakan dan jadilah demikian, yang berarti jadi sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Nah, ketika
yang difirmankan Tuhan itu telah jadi sesuai dengan keinginan atau kehendak Allah, maka Allah mengatakan semuanya itu baik. Jadi setiap kali Allah selesai menciptakan, Allah selalu mengumumkan bahwa semuanya itu baik. Kata jadilah demikian di dalam pasal 1 ayat 1 tertulis sebanyak 6 kali. Begitupun dengan kata Allah melihat bahwa semuanya itu baik tertulis sebanyak 6 kali. Jadi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 ada 3 kata penting yang terus diucapkan oleh Allah. Yang pertama, berfirmanlah Allah. Yang kedua, jadilah demikian. Dan yang ketiga, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, apa arti dari firman Tuhan? Berfirmanlah Allah, jadilah demikian, semuanya itu baik di dalam Kejadian pasal 1. Jadi kita perlu memahami setiap kata yang diulang-ulang di dalam Alkitab itu menunjukkan perkataan yang sangat penting. Contohnya, di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang anak diberikan perintah oleh orang tua. Ketika orang tuanya terus mengulang perkataannya itu, seorang anak itu harus memahami bahwa perkataan orang tuanya sekarang adalah perkataan yang sangat penting, sehingga harus memperhatikan. Seorang manusia saja di dunia ini, jika ia mengulang setiap perkataannya, itu menunjukkan perkataan yang penting. Apalagi di dalam Kejadian pasal 1 yang berfirman bukanlah manusia tetapi Allah sendiri. Jadi Allah yang terus mengulang-ulang perkataannya. Maka kita harus memperhatikan apa arti dari berfirmanlah Allah, jadilah demikian, dan semuanya itu baik. Nah, untuk lebih mudah memahami kata Allah berfirman, jadilah demikian, dan Allah melihat semuanya itu baik di dalam Kejadian pasal 1, saya akan memberikan sebuah contoh. Misalnya, pendiri Yayasan Pendidikan Dunia Gembira memiliki misi untuk pergi memberitakan Injil ke daerah, misalnya daerah yang terpencil. Nah, sebelum pendiri yayasan itu menyuruh atau mengutus seorang hamba Tuhan untuk pergi memberitakan Injil di daerah yang sangat terpencil, dia tidak akan berbicara sembarangan, tetapi di dalam hatinya, di dalam pikirannya sudah memiliki tujuan yang sangat jelas, bahwa ketika saya mengirim seorang hamba Tuhan atau penginjil ke daerah terpencil, di sana dia akan memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di daerah itu atau penduduk di desa itu, sehingga mereka bisa mendengar Injil. Nah, pada akhirnya penginjil itu sampai ke daerah di mana dia akan diutus. Nah, ketika dia sudah sampai di daerah di mana dia akan diutus, maka pendiri yayasan ini akan mengatakan, jadi demikian. Yang dimaksudkan jadilah demikian artinya sesuai dengan rencananya, bahwa saya akan mengutus seorang hamba Tuhan pergi ke suatu daerah. Dan di daerah itu, penginjil ini mulai memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di daerah tersebut. Sehingga ada banyak orang di daerah itu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika pendiri yayasan ini mendengar, maka dia akan mengatakan semuanya baik. Oleh karena dia pertama kali berbicara, saya akan mengutus kamu pergi ke suatu daerah untuk memberitakan Injil. Dan penginjil itu pergi ke daerah tersebut untuk memberitakan Injil. Berarti jadi sesuai dengan keinginan atau kehendaknya pendiri yayasan ini. Nah, setelah tiba di sana dia memberitakan Injil dan ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka pendiri yayasan ini mengatakan semuanya baik. Mengapa semuanya baik? Karena terjadi sesuai dengan tujuan atau isi hati atau kerinduan pendiri yayasan ini,
bahwa saya akan mengutus seorang penginjil ke suatu daerah untuk memberitakan Injil, sehingga di sana banyak orang bisa diselamatkan. Begitupun dengan Allah, ketika Dia menciptakan terang dan gelap, ketika Dia menciptakan cakrawala, ketika Ia berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan, ketika Ia berfirman, jadilah benda-benda penerang, di dalam hati Allah sudah memiliki rencana yang tepat. Tujuannya untuk siapa? Tujuannya untuk manusia. Oleh karena yang menjadi pusat penciptaan yaitu manusia. Jadi mengapa manusia diciptakan di hari ke-6, tidak diciptakan di hari yang pertama? Oleh karena Allah terlebih dahulu menyiapkan segala sesuatunya sehingga manusia bisa hidup. Ada banyak orang yang bertanya seperti ini. Kalau misalnya manusia adalah pusat penciptaan Allah, mengapa tidak diciptakan di hari pertama? Mengapa tidak diciptakan di hari kedua? Nah, yang menjadi pertanyaannya, kalau manusia diciptakan di hari pertama, mereka mau tinggal di mana? Mereka mau makan apa? Oleh karena pada waktu itu belum ada tumbuh-tumbuhan, daratan juga belum ada, mereka harus hidup di mana? Sehingga manusia tidak bisa hidup. Itulah sebabnya Allah menciptakan manusia di hari ke-6, karena Allah terlebih dahulu menyiapkan segala sesuatunya untuk manusia bisa hidup dengan baik. Sama seperti seorang ibu. Ketika seorang ibu sebelum melahirkan, hal yang pertama kali dia harus lakukan menyiapkan segala sesuatu untuk perlengkapan bayi yang akan dilahirkan. Tidak mungkin seorang ibu nanti dia melahirkan baru sibuk pergi untuk mencari tempat, pakaian, atau keperluan bayi itu. Jadi sebelum bayinya lahir, orang tuanya sudah terlebih dahulu menyiapkan segala sesuatunya. Sehingga ketika bayinya lahir, dia bisa hidup dengan baik. Nah, begitupun dengan Allah. Walaupun manusia adalah pusat penciptaan Tuhan Allah, namun manusia diciptakan di hari ke-6. Mengapa? Oleh karena Allah terlebih dahulu menyiapkan segala sesuatunya sehingga manusia ini bisa hidup dengan baik. Nah, sekarang mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Saya akan membacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, mari kita perhatikan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kata kita di situ itu berarti lebih dari satu orang. Nah, kita pasti bertanya, siapakah kata kita di dalam ayatnya yang ke-26? Oleh karena pada waktu itu manusia belum diciptakan. Nah, kata kita di sini itu menunjukkan bahwa Allah dan Kristus, Allah dan Firman, atau Allah dan Roh Allah. Di ayat ini dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kita perlu memperhatikan arti gambar dan rupa kita. Nah, arti gambar dan rupa kita di dalam ayat ini bukan berarti bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah, atau dengan kata lain wajah kita sama dengan Allah. Tetapi arti gambar dan rupa Allah di dalam ayat ini yaitu Allah menciptakan manusia, memberikan roh ke dalam hati manusia atau kepribadian
untuk bisa berdialog dengan Allah. Nah, kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah adalah roh, dan barang siapa yang menyembah Allah harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Allah adalah roh. Jadi untuk berbicara dengan Allah, manusia harus memiliki roh Allah. Di antara semua ciptaan Allah, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang berarti, hanya manusia yang bisa berdialog, bersekutu, berbicara. Mengapa? Karena hanya manusia yang diberikan roh Allah di dalam hati kita. Sehingga manusia ini yang bisa berdialog memuji Tuhan. Nah, contoh, apakah misalnya ayam bisa berbicara kepada Tuhan? Apakah dia bisa berdoa kepada Tuhan? Tidak bisa. Apakah pohon-pohon bisa masuk ke dalam gereja kemudian memuji nama Tuhan atau berdoa? Tidak bisa. Hanya siapa? Hanya manusia. Mengapa hanya manusia yang bisa memuji Tuhan? Mengapa hanya manusia yang bisa berdoa, berdialog, berbicara kepada Tuhan? Oleh karena hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di antara semua ciptaan Allah, hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi diciptakan menurut gambar dan rupa Allah di dalam ayat ini berarti Allah memberikan kepribadian atau roh Allah ke dalam hati manusia, sehingga hanya manusia yang bisa berdialog dengan Tuhan Allah sendiri. Sehingga manusia menjadi wakil untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Mereka menjadi imamat yang rajani sebagai wakil untuk menyembah Tuhan Allah. Jadi diciptakan menurut gambar dan rupanya, artinya Tuhan Allah memberikan kepribadian, Tuhan Allah memberikan roh Allah ke dalam hati setiap orang yang percaya, sehingga bisa berdialog, berbicara kepada Tuhan Allah yang adalah roh. Nah, ketika Allah selesai menyelesaikan segala penciptaannya, di dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-31, Allah mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi ketika Allah telah menyelesaikan segala penciptaannya, dimulai dari menciptakan hari pertama sampai dengan hari yang ke-6, setelah dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, sekarang Allah mengatakan sungguh amat baik. Oleh karena segala ciptaannya dijalankan sesuai dengan rencana Allah, kerinduan Allah, sehingga manusia tinggal bersama-sama dengan Tuhan Allah. Maka Allah melihat bahwa sungguh amat baik. Jadi tujuan penciptaan manusia yaitu untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan Allah, memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi tujuan manusia diciptakan ialah untuk tinggal bersama-sama.